Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Media. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang menghadapi SKB CPNS 2019, kali ini saya punya kisi-kisi buat kalian semuanya, yaitu bocoran dari BKN tentang materi pokok yang harus kalian pelajari sebelum kalian menghadapi SKB. Nah, seperti apa sih sebenarnya bocoran dari BKN ini? Silahkan teman-teman simak video ini. Namun sebelum itu, saya mau merekomendasikan lagi buat kalian yang sedang berjuang menghadapi tahapan SKB, yang sedang bingung nih mau belajarnya gimana, mau belajarnya dari mana. Nah, di sini saya sarankan kalian untuk memilih platform belajar yang tepat, yaitu platform belajar dari sahabat CPNS.com. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan ini lagi dan lagi? Karena menurut saya di sini sudah sangat baik sekali penyampaian materi yang diberikan oleh sahabat CPNS.com, karena mereka nantinya akan menyediakan tryout online, lalu juga ada disediakan paket-paket soal latihan soal, lalu juga nantinya akan ada materi-materi terkait dengan formasi yang teman-teman ambil. Dan formasi yang tersedia di sahabat CPNS.com juga sudah lumayan banyak ya, baik itu berkaitan dengan formasi pendidikan, formasi kesehatan, dan juga formasi umum lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di link deskripsi, sekaligus juga saya sudah sediakan linknya buat kalian yang memang tertarik untuk belajar di platform belajar digital sahabat CPNS.com ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk memasukkan kode promo SKBYes biar teman-teman dapat potongan harga Rp21.000. Nah, lumayan kan, sehingga teman-teman cukup bayar sekitar 98 sampai 99.000 saja. Nah, buruan mulai dari sekarang, kapan lagi? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapa tahu tahun depan mungkin tidak akan ada lagi rekrutmen CPNS. Jadi maksimalkan di tahun ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi inti, yaitu di mana BKN sudah merilis materi-materi pokok yang harus teman-teman pelajari untuk menghadapi SKB CPNS 2019 ini. Terutama mereka yang menggunakan tes CAT ya, atau yang mengambil juga rumpun jabatan-jabatan fungsional. Jadi teman-teman yang merasa bahwa jabatannya ada jabatan fungsional, bisa teman-teman cek di aturan Menpan ini, yang juga sebenarnya sudah saya sediakan linknya di bawah. Jadi teman-teman tinggal klik aja, dan password dari linknya atau password dari ketika teman membuka filenya yaitu adalah SKBYes juga ya. Jadi sudah sediakan passwordnya, sengaja saya password biar teman-teman gak cuma langsung ke kolom deskripsi terus langsung klik tapi nggak nonton video ini. Jadi saya selipkan aja di video ini untuk passwordnya. Nah, sebenarnya sebelum teman-teman download nih, apa sih isi dari Menpan ini, seperti apa sih kisi-kisinya, yuk teman-teman kita simak dalam penjelasannya yang berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, inilah dia surat dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai materi pokok soal seleksi kompetisi bidang dengan menggunakan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Jadi intinya ini adalah bocoran atau sebuah kisi-kisi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SKB, mengenai poin-poin apa aja sih yang harus teman-teman pelajari. Jadi biar teman-teman tuh nggak ngambang-ngambang lagi belajarnya harus dari mana, belajarnya harus poin-poin apa. Nah, di sini sudah dijelaskan ada sekitar, coba kita lihat, 231 formasi, atau bisa dibilang semua formasi yang berhubungan dengan formasi yang jabatan fungsional ya pastinya. Jadi ada 231 formasi jabatan fungsional di sini, format yang tersedia. Jadi teman-teman tinggal cari sendiri. Dan ini nyarinya juga sudah gampang karena sudah berurutan berdasarkan abjad. Jadi yang paling bawah adalah T ya, kita teknisi. Teman-teman mau nyari formasi apapun juga ada, bisa di sini. Misalnya ada statistis ahli pertama, lalu di sini ada surveyor pemetaan terampil juga ada di sini. Jadi tinggal teman-teman mencoba mencari formasinya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman formasinya termasuk dalam rumpun jabatan fungsional, jadi sangat dimudahkan sekali oleh Permenpan dari Menpan RB. Tujuannya ya agar teman-teman bisa menyiapkan diri dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau sudah dikasih ini semacam bocoran atau kisi-kisinya, ya sekarang tinggal ada di tangan teman-teman semua nih, mau belajar atau enggak. Tapi yang jadi pertanyaan di sini ini adalah untuk formasi pemeriksa keimigrasian pemula. Ini yang jadi pertanyaan teman-teman di pemilih formasi keimigrasian. Banyak yang nanya karena di awal itu disampaikan bahwa tes SKB-nya adalah samapta. Namun di sini bisa muncul
untuk tes CAT, kisi-kisi untuk CAT. Nah, ini jadi pertanyaan yang sebenarnya apa, samapta ataukah tes CAT? Nah, kalau menurut saya ya, pemeriksaan imigrasi itu untuk sampai saat ini belum ada perubahan ya, belum ada informasi resmi mengenai perubahan dari samapta ke CAT. Jadi masih samapta lah informasi terakhir ini. Namun kenapa di sini ada muncul? Bisa jadi memang karena pemeriksaan imigrasi ini kan sudah ada sebelumnya ya di imigrasi, jadi bukan informasi yang baru. Namun memang untuk perekrutan CPNS-nya baru kali ini. Jadi selama ini adalah mereka yang in passing ya, atau yang pindah jabatan dari jabatan awalnya pindah menjadi seorang pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk pindah ke pemeriksa keimigrasian itu ada semacam tesnya, dan ini adalah materi yang diujikan pada saat tes mau menjabat atau mau in passing ke pemeriksa keimigrasian. Kalau kita lihat di sini materinya, ini mirip ketika saya mengikuti tes CPNS 2017 di formasi analis keimigrasian. Materi-materinya tentang hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, inilah yang saya dapatkan soal-soalnya ketika tahun 2017 mengikuti formasi analis keimigrasian. Oke, untuk pemeriksaan imigrasi saya rasa seperti itulah intinya. Jadi emang belum tahu kita ya apakah akan samapta atau mungkin berubah menjadi CAT. Kita tunggu saja informasi resmi dari pihak Kemenkumham. Nah, teman-teman bisa lihat sini, saya ambil contoh ini Pamong Budaya Alih Pertama. Ini teman-teman bisa download Permenpan nomor per garis miring 09 garis miring m.pan garis miring 5 garis 8 mengenai aturan Pamong Budaya Alih Pertama. Lalu poin-poin yang harus teman-teman pelajari ya ini, bidang nilai budaya, bidang kesejahteraan, bidang kesenian, bidang permusiuman, juga bidang perbekalan. Aturannya ini, poin-poin yang harus dipelajari adalah ini. Jadi fungsinya adalah aturan-aturan yang berada di bawah nama formasi teman-teman seperti ini, otoritas proses terampil, Permenpan nomor sekian. Ini adalah aturan yang bisa teman-teman download, bisa teman-teman pelajari sebagai acuan belajar. Lalu materi yang poin-poinnya itu adalah di sebelah kanan ya, materi pokoknya. Jadi cara untuk mengetahuinya seperti cara belajarnya mengetahui seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk download Permenpannya, ya udah cari aja materi-materi yang sebelah kanan materi pokoknya, di googling aja seputar, misalnya coba cari tentang kehidupan bernegara bermasyarakat ya, cari pula tentang administrasi kependudukan, hal-hal seperti ini silakan bisa teman-teman google, baik itu peraturan-peraturannya ya, mungkin di Perda ya, mungkin kalau misalnya formasi ini ada di daerah, di Pemda ya, seperti itulah teman-teman cara belajarnya. Baiklah teman-teman, itu tadi informasinya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap semangat selalu, semoga sukses dan jangan pernah berhenti belajar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai surat dari Menpan RB yang terbaru mengenai materi-materi pokok yang akan teman-teman pelajari. Jadi teman-teman sudah diberikan kisi-kisinya, sudah diberikan poin-poin soal yang akan diujikan pada SKB. Sekarang tinggal teman-teman mau belajar apa enggak. Jadi sekarang teman-teman belajarnya udah semakin terarah nih. Udah tahu mana yang harus saya pelajari, undang-undang apa yang harus saya pelajari, apa-apa aja yang harus saya googling ya, atau cari bukunya. Jadi mulai terarah di sini. Dan lebih penting lagi adalah teman-teman memilih platform belajar digital yang sesuai dengan Permenpan terbaru nih. Dan jawabannya yaitu adalah sahabatcpns.com ini. Jadi teman-teman tidak akan merasa rugi ketika beli di sahabatcpns.com. Buat yang sudah beli pun nantinya akan tetap dapat update-update soal terbaru dari dia, dan pastinya menyesuaikan dengan kisi-kisi terbarunya dari Menpan RB tersebut. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya berarti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bila Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.